Waduh, ngeliatin apa? Tadi gue lihat gimana setelah selesai. Setelah juara, Pengen sukses jadi stand up komedian atau jadi sukses pengusaha kuliner? Nah ini lemak-lemaknya nih. iya. Gila men, lemak apa ini? Tiga peserta, tiga-tiganya, 3 babak kompor gas semua. Iya, Gila. kompor gas. Tapi lu puas dengan hasilnya? Udah fair? Yo mamen, balik lagi sama gua. Next harus di Grebek Dapur. Hari ini gue menempati janji gue, karena gue nulis di thread, gue mau datengin nasi gorengnya Eja apa enggak ya. Eja tuh dia baru aja selesai kompetisi stand up comedy Indonesia yang di Kompas TV. Dan kompetisinya udah selesai, dia juara 2. Dan dia juga jualan nasi goreng Padang. Gimiknya banyak banget tuh waktu dia selama kompetisi. Jadi nggak cuma Radit yang janji kalau sampai final itu bakal didatengin. Tapi gue juga berjanji dalam hati. Nah, ini lokasinya ada di food court di Pasaraya, di Blok M, Pasaraya Blok M ya. Ini yang punya nih. Waduh, ngeliatin apa? Tadi gue lihat lagi nge-like-likein foto cewek. Lagi ini repostin yang mau ucapin selamat. Oh, bukan repostin yang ini ya, ngatain pemerintah, enggak lagi di rekomnya. Oh, enggak. Eja, apa kabar? Baik. Terima kasih banyak. Ini gara-gara gua kodein di thread. Dikodein di thread? Enggak, gua udah tahu sebenarnya nasi goreng Cigadang nih. Pernah dikasih tahu kan dulu kan gua sama Rigen mau bikin nasi gorengan tuh. Sama waktu itu kalau 2023 Stand Up Fest kan. Iya. Kok mau datang, mau beli tapi kita sold out terus kan mati. Ya, padahal dikit lagi tuh. Waduh, padahal dikit lagi dimakan Ternyata harus nunggu 3 tahun. Waktu di Stand Up Fest ya. Berarti laku dong. Stand Up Kan Fest habis waktu itu. sold out. Sold out. Alhamdulillah. Nah, dia baru selesai kompetisi juara 2 di Suci 12. gimana setelah selesai? Setelah juara happy banget, puas dengan apa yang udah kita bawa di atas panggung grand final. Secara materinya dan secara materinya. materi. Dan secara impact ke usaha juga alhamdulillah gede karena di Suci Karena juga gimmick banyak mulu ya, karena promosi gimmick dulu, jualan terus. Kadang bawa banner ya. Terus di final bagi-bagi Oh iya, tuker ini ya. Udah banyak yang tuker gelangnya buat makan si gadang. Oh, ternyata banyak juga ya. Banyak, paling sehari 3 orang. Banyak kan nih. emang udah dibilang kan di final. Nazar juara berapapun silakan datang dan tukarkan gelang kalian dalam bentuk tiket dalam bentuk gelang ke sini. Total penonton waktu final berapa? 1.000. Minimal 1.000. Nah, 1.000 ini Coba mungkin 1.000 udah- kali modal berapa tuh? Ya, 1.000. Tapi apa itu Nazar ya? Itu Nazar. Senang juga kan? Iya, tapi buat yang mau nukerin silakan, nggak ada batas waktunya. Sekarang boleh ceritain ini nasi goreng Padang Cigadang apa? Nasi goreng Padang Cigadang itu sebenarnya ada 2 arti makna. Yang pertama adalah singkatan nasi goreng Padang. Nasi goreng Padang. Tapi kalau secara bahasa Cigadang ini harapannya besar. Bahasa Padang, bahasa Cigadang. Minang. Kayak rumah gadang. Iya. Oh, itu Itu atau harapannya. ya mudah-mudahan bisa besar ya. Amin. Tahun lalu sih sempat besar tapi dalam bentuk api. Oh iya. Salah satu materi dia tuh. Ya, dibilang kebakaran menyala sih, tapi dalam bentuk api ya. Besar sih. Dalam bentuk Tapi itu gimana? Itu di Cipete. Yang awal. Enggak, awalnya kita di Tangerang Selatan 2021. Oh, udah ganti berkali-kali nih. Iya, ini tempat yang ketiga. Ini ketiga. Awalnya 2021, 2 tahun di Tangsel, terus hampir 1 tahun di Cipete. Baru dari Oktober sampai hari ini itu di Pasaraya. Di Cipete yang kebakar. Iya. Habis semuanya. Semuanya. 13 tenan. 13. Oh, maksudnya sama yang juga. Oh, Food court juga kayak gini nih. cobaan Lagi ada aja ya. rame-ramenya. Lagi rame-ramenya. Aduh. Terus sekarang pindah ke sini banyak yang tahu nggak? Sekarang jadi banyak yang tahu setelah satu akibat Suci, kedua di review Bang Radit.
kan di podcastnya Bang Radit nanya ada yang mau disampaikan lagi nggak aja? Jadi gue jualan bumbu itu. Bumbu apa? Bumbu nasi goreng padangnya. Oh, bumbunya Jadi, mana? Di sini ada nggak? Ada, bumbunya ada nggak di? Jadi abis kebakaran, gue udah nggak punya alat, hanya ada alat sederhana di rumah. Akhirnya gue bikin inovasi untuk ya udah deh jualan bumbu dulu untuk sementara. Ternyata ada makna di balik musibah itu ya. Dan gue jadi punya materi kan. Oh iya betul. Jadi materi di Jadi suci. bisa sampai final deh. Brandingnya ini Family Man dan tukang nasi goreng ya. Dan kebakaran. Dan kebakaran. Jadi ini satu pack isinya untuk 5 porsi dan udah disasetin. Nih kalau kalian mau beli IG Bisa ya? di IG Atau ada Di toko e-commerce online? juga ada. E-commerce ada ya. Yang nemuin resep ini? sama ibu. Wow, berarti kayak Pres dong. Kayak Bang Pra. Ya Pres kan resep dari ibu. Ini juga dong resep ibu. Jadi Dia di Padang jualan nasi goreng ibu. enggak. Oh, enggak? Jadi awalnya ini inspirasinya pas saya sama istri kuliah di Malang. Di situ ada nasi goreng Padang di perempatan Sigura-Gula Malang. Pada saat kita udah selesai kuliah selesai 2015, 2021 pengen bikin bisnis kuliner, akhirnya kita godok resep nasi goreng Padang di rumah. Telurnya juga model begini, talua barendo gitu Iya, di telurnya sono. barendo. Terus sama ada kuah siramnya, ada kuah kalio, ini setengah matangnya rendang, Oh. sama saus ayam pop. Menarik ya. Jadi bisa di Kameranya gue udah neludak. Ini buka jam berapa? Ini buka setengah 11 Sampai jam setengah 9. tiap hari buka. Setiap hari buka. Ada rencana nambah cabang? Ada lagi nyari tempat di daerah Tangerang Kota. Berarti Pasar Lama. pasar lama ya. Kita tes ya, enak apa enggak ya? Siapa tahu. Siapa tahu. Siapa tahu ya. Ini dapur simpel aja ya. Terus mereka yang masak lu udah nggak masak berarti? Masak, kalau misalnya lagi ramai banget tetap masak gantian. Ini baru jiwa entrepreneurnya nggak ada ya. Pengen sukses jadi stand up komedian atau jadi sukses pengusaha kuliner? Kalau dilihat dari jalurnya Pras Teguh, sepertinya memang jalur bisnis tetap bisa menghidupi sepanjang Masa gitu kan? Ya, tapi mudah-mudahan sukses di dua-duanya ya. Iya, Iya. Lu mau bikin special show nggak? iya akhir tahun. Bareng sama finalis lain? Enggak. Sendiri aja. Kan makanan, ya udahlah kita cobain. Paling best seller apa nih? Paling best seller nasi goreng telur barendo, oseng lemak. Telur barendo oseng lemak. Oseng lemak tuh maksudnya apa? Lemaknya apa? Lemak nih dia sandung lamur bagian perut sapi. Terus abis itu sama nasi goreng Padang, ayam pop. Orang paling demen ini. Iya. Coba kita cobain. Radit makan apa? Ini dia. Ya udah kita cobain ini aja. Jadi gua pilih barendo lemak aja. Jadi barendo lemak plus oseng paru. Sampai ketemu lagi di meja makan ya. Ini dia nasi goreng apa tadi namanya? Nasi goreng barendo, oseng lemak, dan ini oseng paru. Padahal gue pesan parunya doang, namanya dia jadi nasi goreng. Katanya ternyata dicampur gorengnya. Iya, dicampur. Kalau yang jadi topping itu yang paru crispy kok. Kalau yang oseng paru tuh dioseng sama nasi. Gitu, gue udah ngiler banget nih. Tapi sebelum makan gue ado dulu ya. Ini ada 2 sambal, ada 2 cabe. Kalio. Ini apa? Ini pop sauce. Ini apa? Kalio. Kalio tuh rendang ya, rendang yang belum sampai rendang itu ya. Berarti itu bumbu rendang, bisa dibilang bumbu rendang. Bisa dibilang bumbu rendang. Ini pop sauce. maksudnya saus ayam pop. Saus ayam pop. Oh, berarti orang tua lu bisa nggak bikin ini nasi padang? Nasi padang bisa. Ayam pop bisa. Ayam pop bisa. Rendang bisa. Nanti kita rendang bisa ya. Nah ini lemak-lemaknya nih. Iya. Gila men, lemak apa ini? Itu sapi. Buset, Radit makan begini. Iya, dia juga kaget kalau dia ternyata suka. Ini nasi gorengnya, ini lemak-lemaknya, ini telur barendo, dan ini kerupuk merah. Yang khas banget di Padang ya. Makan cuy.
Gimana lemaknya? Wajar nggak Radit kaget kalau dia suka? Wajar kaget. Wajar. Lebih kayak otot juga ya? Iya. Emang otot? Bukan otot Enggak. tapi, bukan. Lemak. Beda. Lemak. Perut dia, bagian perut. Bagian perut sapi. Menarik ya. Biasanya kalau orang di Bandung, jando. Jando. Oh, di Bandung namanya jando tuh ini. Kalau di restoran Padang, gazebo. Oh, gazebo. Ini namanya gazebo. Kalau di restoran Padang, gazebo. Namanya lu emang suka nonton stand up? Suka banget. Stand Up Fest 2025 datang loh. Yang di bukan tenis indoor, yang Yang Hakim Bagil pecah. iya Ada nonton. ada. Iya itu Nonton. 2025. Tiganya gua nonton. 3 hari. Tuh nonton gua. Di situ gua makan. Ini gua udah makan nasi goreng juga deh. Taburai. Aduh lupa gua makan sama siapa. Lupa deh. Antara punya Oki ada jualan juga tuh. Oki jualan, Bang Regen jualan. Iya, Cing Regen. Tapi gua suka banget sih bumbunya ini. Daps. Ini bumbu Padang ya pasti? Kayak kari ya? Kayak kari. Jadi sejarahnya nyokap kan biasa bikin nasi goreng di rumah. Nah, Kayak jadi gini? kayak gini. Kan kalau nasi goreng rumahan itu biasa pakai nasi sisa kemarin kan. Betul. Jadi karena di rumah itu pasti ada standby bumbu-bumbu rempah Padang. Jadi diracikan dari situ bumbu-bumbu rempah yang ada di rumah. Yang standby itu. Iya. Tapi nasi goreng emang harus yang diinapkan semalam baru Iya. enak nasinya kan? Bener. Nasinya harus dingin. Nasinya harus perak, harus perak dan ampiar. dingin. Iya. Tapi nasi ini tidak 100% perak tuh. Oh, Jadi gitu? 1:1 perak dan pulennya. Karena kalau perak banget, karena kan Terlalu ini. bikinnya ready nih, kalau perak banget jadi terlalu kering. Kalau dibungkus, orang bawa pulang itu jauh lebih kering lagi. Oh. Itu hasil dari masukan Orang-orang. orang-orang juga. Kalau ini dibungkus masih aman. Masih aman. Nih gue coba Bahkan ini diinepin sehari pun masih aman. masih aman. Gue cobain bumbu kaleonya nih. Biasanya sama orang tuh disiram ke telur barendo. Oh gitu, salah dong gua. Telur barendo tuh pakai telur ini ya? Ayam apa bebek? Ayam, siram ayam. Gua suka sih. Suka nih nasi gorengnya. Tapi nasi goreng satu jenis aja ya, nasi goreng Padang dong ya? Iya, nasi goreng Padang aja. Menunya juga nasi goreng yang membedakan kita topping. Berarti ini bukan cabe ya? Kayak saus pop. Saus pop. Berarti lu jual ada limitnya dong dalam sehari? Kan nasi gorengnya kan mesti diinepin. Iya, tapi Kalau udah. habis ya udah habis gitu kan? Kalau habis udah habis. Biasanya ini karena kemarin habis di review sama Radit jam 7 tuh udah solid. Memang pesugihan real itu. Real. Pesugihan Nah, gitu. Gue nanti mau beli juga nih. Mau coba ngetes masak di rumah. Tinggal di oseng aja, langsung masukin nasi udah selesai. Wah. Nggak perlu di kasih apa-apa lagi. Gak usah kasih apa-apa lagi. Nggak perlu di seasoning. Jadi setiap ada acara stand up, lu pasti datang. Lu pasti jualan. Stand Up Fest iya. Stand Up Fest yang kemarin sih slot jualannya hanya untuk line up. Kalau 2023 tuh yang di tenis indoor itu siap asal komika komunitas bisa mendaftarkan untuk jualan. Tapi kemarin didahulukan para Line up. line up. Jadi yang punya usaha mau nggak mau harus stand up ya. Iya. Makanya itu yang punya warteg nggak masuk ya. Tapi dia kan tampil ya. Tapi dia tampil, emang dia Slotnya habis. nggak biasa ikutan ini aja kok, nggak biasa ikutan bazar event. Wow. Oh, Memang iya. operasionalnya nggak ada. Karena Kok? kan dia memang beneran yang masak nyokapnya kan. Oh iya, betul. Nah, lu pernah ke tempatnya dia ya? Pernah dong. Gue support anak-anak stand up gue mah. Karena gue seneng sama seninya, sama komunitinya. Gue kalau nggak jadi food vlogger juga, Stand up. pengusaha dong. Stand up komedian pertama kali yang dekat sama lu. Kalau sekarang kan udah banyak. Yang pertama kali Bang Radit. Enggak, Radit lama. Radit tuh
Dari dulu di DM nggak pernah balas. Tapi akhirnya jadi teman. Kalau ditanya gini gue bingung loh. Karena gue nonton tab dari Suci 1 tuh udah nonton. Suci 1 tapi nggak terlalu ngikutin lah. Suci 2 tuh mulai. Suci 2 kan gay kan. Iya, Suci 2 G sama Gilbas. Tapi paling ngikutin sih memang pas ada Babe. Babe pas pertama muncul, gila lucu banget orang itu. Iya emang. Hah? Sama collab sama Komika, Panji kayaknya itu. Iya sih, Panji pernah. Tapi mungkin dia kesel ya karena gue diajak main filmnya gue nggak mau. Sebagai apa dia? Nggak tahu dia lagi mau bikin pokoknya anak band katanya. Gue kan bisa ini juga main alat musik kan. Terus gue bilang aduh gue nggak bisa deh main film, nggak bisa acting gue. Apalagi ngapalin skrip, aduh mampus gue. Jadi gue nggak tahu. Tapi kalau ditanya siapa ya orang petang main temenan, Babe? bisa dibilang karena dia itu dulu member gue kan dulu punya tempat gym di Kalibata, Gold Gym. Nah, Babe itu member di sono, tahu, tapi nggak sampai temenan gimana sih. Tapi kalau ditanya ngikutinnya dari mana ya itu Dari Suci 2. Suci 2 udah ngikutin, tapi nggak terlalu yang itu ya. Yang paling ini sih memang yang angkatannya Dodit kan, Suci 4. Oh, Suci 4. Iya. Golden emang itu. Suci angkatan. 3, Suci 4, oh sampai seterusnya ikutin. Kan dijuluki selalu Suci terbaik, Suci 4. Karena Karena dari juara 1 sampai terakhirnya semuanya jadi. semuanya jadi ya? Iya. Juara terakhir siapa emang? Hah? Oh, enggak semua. Suci 4. Lian kan tapi sekarang masih ada. Sekarang masih ada dan punya usaha kan. Walaupun tidak di dunia stand up tapi tetap ada Tapi wujudnya jadi. di bidang Kedokteran. entertaining ya. Oh ada. Punya media. Oh dia punya media. Oh oke. Coki. Ya Coki iyalah. Yang Terus- juara terakhir siapa emang yang keluar pertama? Suci Apa Uus ya? Uus emang Suci itu ya? 4 ya? Iya. Oh banyak Uus ya keluar berarti ya. pertama. Apa Gita Bebita? Oh dia juga Suci 4. Coba ya. Keren ya Suci 4 Kita ya. ini ya. Gue mau nyobain ini sekalian. Dia sambil nyari Suci 4 nih gue mau nyobain yang nasi goreng yang paru. Nih kalau paru ini ada buset ranjau gede banget. Kelihatan nggak sih potongan-potongan parunya tuh? Tuh. Ajoy. Yang enak tuh bumbu nasi gorengnya. Bumbu nasi goreng tuh khas banget. Mungkin agak sedikit beda sama nasi goreng kari gitu. Hampir mirip tapi sebenarnya kayak ada sentuhan lain gitu. Nih, simpat ya. Juaranya David, Abdur, Zawin. Iya. Semuanya jadi. Jadi Pras Teguh jadi. Pras Teguh jadi. Irzi Hoir Irzi, jadi. iya. Dodit, ya, apa lagi? Nah, Lian. Gua nggak tahu kemana sekarang. Coki. Loh, kata lu tadi jadi. Coki. Coki jadi. Mas Arif. Afiansyah, ya. Seri, 2 berarti. Jadi nama nih 2. Yuda Keling. Yuda Keling. Oh iya, Newendi masih. Benny. Benedictus. Artis film sekarang di mana-mana. Wah, dia 4 studio bisa ada 4-4-nya Benny loh. Di bioskop loh. Ya kan? Hebat keren Benny. Mas Yuda kan. Terus Yudit. Pak Yudit, sekarang masih konten kreator Surabaya. Ini. Dia pernah ini ya? Dia pernah bikin acara stand up sama Rika. Bener? Ada dia itu? Yang di RRI. Iya, yang itu kan apa? Jenggotan. Minoritas apa? Ya, Jangan tersinggung ya? ya, jenggotan. Oh itu dia, lucu Iya. tuh. Lucu banget gue demen. Sama Kak Gita Bebita. Oh kita Bebita udah nggak usah ngomong deh. Dia Jadi yang mungkin 2 lah. 2. Yang sudah nggak stand up ya. Kalau yang lainnya masih stand up. Masih berkiprah lah. Tapi Suci 12 yang lu barusan itu keren juga sih. Finalnya itu 3 peserta, 3-3-nya 3 babak kompor gas semua. Iya, Gila. Kompargas 9. Gila sih. Itu gua nggak bayang waktu di studio. Kayaknya lebih pecah lagi ya. Yuk, lagi. Kita selesai babak ketiga itu jam 11, pengumuman baru sekitar setengah 1. Jadi butuh sekitar sejam lebih untuk juri menentukan siapa pemenang. Tiap babak ada juaranya Wah, dan tidak ada yang jomplang banget. betul. Semua tipis-tipis. Tapi ada, oh di babak ini yang juara ini, babak ini memang ini. Tapi lu puas dengan hasilnya? Puas. Udah fair. Buat gua fair. Tapi mungkin malam itu emang lagi Mungkin memang malam itu secara LPM jauh di atas. jauh gua. di atas ya. Sekali lagi dikat. Finalnya diikat. Finalnya dikat.
Pecah banget ya dia. Pecah banget. Karena banyak nama-nama lain yang disebut ya. Ya, dan walaupun nama-namanya juga sudah dipotong-potong ya, Iya. tapi kita semua tahu itu ya. Gue merasa penampilan Mukmin sangat luar biasa karena juga Formatnya selain ini juga. format juga terbantukan sama situasi hari ini. Betul. Kayak di saat kita semua lagi relate resah ya. gitu. Lagi kesel banget Iya, gitu ya. kita tuh lagi kesel banget disampaikan oleh satu orang yang memang ini dia nih yang harus diomongin gitu. Jadi memang momentumnya Tapi ya, itu itulah orang-orang bikin- rajin sholat. Kalau Emang dibantu. tapi kalau hal itu kan gua ada baca komennya tuh. Ya. Kalau gitu mendingan peserta berikutnya main materi pinggir jurang aja semua biar dapat pecah tawa gitu. Ya, banyak sih kontroversi Iya. yang kayak gitu yang bilang, ya berarti nanti kalau Suci 13 ada materi tema kuliner, ya lu bawain aja transportasi. Yang penting kan lucu gitu. Iya. Jadinya, malah ada agak kesana-sana. ini ya, agak ya terlalu ya kalau itu terlalu jauh sih. Iya, Kalau kan. kalau implisitnya si Mukmin kan Iya. ya oke lah, masih oke lah, masih ya walaupun ya gua nggak ini lah. Udah ada juri yang berkompeten yang Iya, menilai. betul. Jadi dan lu nonton pundit apa Pundit suci. Suci. Pundit Suci nonton, itu malah tontonan yang sangat berguna buat peserta dan Berguna penonton ya? sih. Karena banyak juga improvisasi yang gua jadinya dapatkan setelah nonton Pundit. dari itu. Bahkan gue bisa menemukan, oh iya ya sebenarnya bisa digituin ya, itu dari Pundit. Iya sih. Gue tuh dari dulu nggak pernah, misalnya diajak stand up gitu, gue nggak berani kan, takut kan. Tapi pas nonton Pundit itu kayak, ada seninya ya, kayak menarik ya seninya ini. Apalagi lu udah nonton stand up dari lama, ada kemungkinan lu tuh udah pernah masukin komedi-komedi lu yang nanti keluar ketika lu nulis tanpa sadar. Tanpa sadar ya. Karena salah satu bensin terbesar ketika kita mau jadi stand up comedian adalah mengkonsumsi komedi sebanyak-banyaknya. Oh gitu. Itu salah satu caranya. Gitu ya. Gue selalu juga kayak gitu. Gue juga dari 2011 nontonin stand up dari Sun Stand Up Indo. Kok gue dari kecil. Enggak, maksudnya gue nonton Dari yang stand up Nonton di Indo. enggak. nonton Warkop, Ya. nonton Sri Mulat, Iya, iya. nonton Itu kan- Ketoprak Humor. Tontonan gue banget dulu, sering ya mungkin emang seneng nonton komedi ya, Iya. jadinya jadi sering makan Iya, karena stimulusnya udah dari sana. Kayak kita nonton SpongeBob kan banyak banget komedi-komedi timing kan. Penulisnya gacor sih itu, Iya. nggak ngerti gue kenapa Karena kan dia. Patrick kan komedi deadpan. Oh gitu. Iya, itu iya nya gitu kayak Iya. Viko-nya di Iya. TV3 kan. Oh. Itu kan komedi deadpan aja gitu, ada tekniknya. Terus hiperbolanya ada. Itu semua technically ada penulisan komedinya. Seru sih, seru. Oke, Eja, sukses terus nih. Tadi gue udah cobain ini paru. Yang gue suka tuh bumbunya, bumbu di nasi gorengnya. Bumbu nasi gorengnya. Apapun toppingnya berarti. Apapun toppingnya, jadi masuk. Bumbu nasi goreng Padang lu ini, ya gue nggak terlalu sering makan nasi goreng Padang, tapi ini salah satu yang enak menurut gue. Terima kasih. Bumbunya, jujur ini nggak peres ya. Kalian cobain sendiri. Di sini saya Makanya megang kalian pisau. cobain. Iya, Di sini saya megang pisau. Dia udah ngiris-ngiris bulu kaki gue tuh, dia udah diiris-iris Di katanya. sini saya megang pisau. Ini berasa tadi. banget gue. Jadi di kamera nggak kelihatan Iya, kan. nggak kelihatan. Coba keluarin dong, keluarin. Beda lah, pokoknya kalian cobain sendiri. Makanya nggak heran ya, si founder satu itu sampai terkaget-kaget. Kaget. Ternyata dia... Sama Gue sih belum nonton videonya. Udah tanya videonya? udah sama Kak Anissa, Hah? dia bilang dia jarang Oh, dia makan juga? nasi. Dia jarang makan nasi dan makan ini habis. Emang enak. Kalian cobain sendiri. Dia sampai jadi, disclaimer sendiri. jadi boleh lah. Kalau mau buka di mana lagi? Niatnya sih nanti mau ke daerah Tangerang. Tangerang Kota itu tadi ya. Oh ya, ini harga berapa? Harga mulai dari 23.000 sampai 42.000 paling mahal. Yang tadi gua ini makan? 33.000. 33.000. Yang ini 37.000. 37.000. Itu dia harganya. Worth it untuk dicoba dan dimakan. Sukses terus, Eja. Terima kasih sudah nonton ini konten spesial. Namanya Gerbek Dapur. Gerbek dapur. Gerbek Dapur. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Sukses terus deh. Damen. Ciao. Kenapa tuh? Udah cewek lain? Itu ex bos gua di kantor lama.